Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar bersama. Namun, sebelum kita memulainya, Ibu ingin kalian sedikit berpikir dan memberikan tanggapan kalian mengenai gambar yang akan Ibu tunjukkan kepada kalian di samping ini. Bagaimana tanggapan kalian? Nah, gambar di samping menunjukkan terjadinya peristiwa bertumbuh dan berkembang yang terjadi pada hewan dan tumbuhan. Contohnya pada gambar yang kalian amati tadi. Kita lihat pada gambar pertama yaitu tumbuhan. Tumbuhan yang awalnya dari tunas, dia akan mengalami proses bertumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan dewasa, sama halnya dengan hewan. Tapi, tumbuhan dan hewan memiliki proses bertumbuh dan berkembang yang berbeda. Jadi, hari ini kita akan mempelajari materi pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada hewan, yaitu metamorfosis, dan pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada tumbuhan, yaitu metagenesis. Dengan indikator yang harus kalian capai, yaitu yang pertama, kalian mampu mendeskripsikan pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, kalian mampu membedakan antara metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Kemudian yang ketiga, kalian mampu mengidentifikasi tahapan-tahapan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Dan yang keempat, kalian mampu mengidentifikasi tahapan-tahapan metagenesis pada ubur-ubur, lumut, dan tumbuhan paku. Berikut adalah pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Kita lihat pada bagian pertumbuhan. Suatu makhluk hidup dikatakan bertumbuh apabila terjadinya penambahan sel-sel atau bobot tubuh makhluk hidup tersebut yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke bentuk semula, serta makhluk hidup itu dapat diukur. Nah, kita lihat contohnya. Contohnya yaitu katak. Jika katak sudah dewasa, katak itu tidak mungkin kembali lagi menjadi telur atau larva. Sama halnya dengan tumbuhan. Jika suatu tumbuhan sudah dewasa, tumbuhan itu tidak mungkin kembali lagi menjadi tunas. Sampai di sini kalian paham? Kita masuk pada perkembangan. Di sini, perkembangan lebih menekankan pada proses menuju dewasa atau kematangan suatu makhluk hidup, serta bersifat kualitatif atau tidak dapat diukur. Contohnya kita lihat pada katak. Dari katak muda, dia akan berkembang menjadi katak dewasa, di mana katak dewasa sudah siap untuk berreproduksi, sedangkan katak muda belum siap untuk berreproduksi. Kita masuk pada peristiwa pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada hewan yang kita kenal dengan metamorfosis. Metamorfosis sendiri merupakan perubahan bentuk, ukuran, serta bagian-bagian tubuh hewan yang terjadi dari satu tingkat ke tingkat berikutnya. Dalam siklus hidupnya, hewan memiliki struktur dan fungsi yang berbeda untuk setiap tingkatannya. Metamorfosis pada hewan dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, ametabola, yang kedua, holometabola, dan yang ketiga adalah hemimetabola. Nah, kita masuk pada jenis yang pertama yaitu ametabola. Ametabola adalah hewan yang tidak mengalami metamorfosis, contohnya pada kutu. Kita lihat pada kutu, siapa yang sering lihat kutu? Kalau kalian sering lihat kutu, berarti kalian bisa tahu dong, kutu kecil sama kutu besar itu bentuk tubuh itu sama persis, hanya ukurannya saja yang berbeda. Sehingga kutu dikatakan hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Kita masuk pada jenis yang kedua, yaitu holometabola. Holometabola adalah hewan yang mengalami metamorfosis secara sempurna. Contoh kupu-kupu. Tahapan dari kupu-kupu sendiri yang dimulai dari ulat akan berubah menjadi larva kemudian berubah menjadi kepompong, dan kepompong menjadi kupu-kupu muda, kemudian menjadi kupu-kupu dewasa. Itu mengalami proses perubahan yang sangat berbeda, di mana yang tadinya ulat tak kita sangka-sangka akan berubah menjadi kupu-kupu. Dan yang terakhir, jenis yang ketiga adalah hemimetabola. Hemimetabola adalah hewan yang mengalami metamorfosis secara tidak sempurna. Contohnya pada belalang, di mana dimulai dari telur kemudian menjadi nimfa, dan nimfa kemudian menjadi imago. Di mana nimfa itu sendiri merupakan hewan muda, tetapi organ tubuh hewan tersebut belum lengkap, sedangkan imago adalah hewan dewasa dengan organ tubuh yang sudah lengkap. Nah, gambar berikut merupakan tahapan-tahapan metamorfosis yang terjadi secara sempurna dan tidak sempurna. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu metamorfosis yang terjadi secara sempurna, yaitu kupu-kupu. Pada gambar di samping, kita lihat pada tahapan pertama, di mana telur kupu-kupu akan menetas menjadi larva atau ulat. Nah, larva atau ulat ini akan menetap di atas daun selama beberapa hari, kemudian berubah menjadi kepompong. Nah,
Kepompong akan menggantung di bawah daun, kemudian berubah menjadi kupu-kupu muda. Nah, di sini kupu-kupu muda akan bertumbuh dan berkembang menjadi kupu-kupu dewasa yang sudah siap untuk bereproduksi. Kita masuk pada gambar yang kedua, yaitu hewan yang mengalami metamorfosis secara tidak sempurna. Contohnya adalah belalang. Nah, telur belalang akan menetas menjadi nimfa, di mana nimfa adalah hewan muda dengan organ tubuh yang belum lengkap. Kemudian, nimfa akan bertumbuh dan berkembang menjadi imago, yaitu hewan dewasa dengan organ tubuh yang sudah lengkap serta sudah siap untuk bereproduksi. Perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna dapat kita lihat pada metamorfosis sempurna, di mana saat telur menetas berubah menjadi larva, bentuk tubuh larva sangat berbeda jauh dengan hewan dewasa. Sedangkan pada metamorfosis tidak sempurna, saat telur menetas menjadi nimfa, bentuk tubuh nimfa sama persis dengan bentuk tubuh hewan dewasa. Anak-anak, apakah kalian sudah mengerti tentang metamorfosis? Apa itu metamorfosis? Jenis-jenis metamorfosis serta hewan yang mengalami metamorfosis? Jika kalian sudah mengerti, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Nah, sekarang kita masuk pada metagenesis. Metagenesis adalah pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada tumbuhan. Selain pada tumbuhan, juga dapat terjadi pada hewan tertentu. Nah, metagenesis adalah pergantian keturunan yang biasanya terjadi pada tumbuhan yang berspora, di mana generasi yang berreproduksi secara seksual akan diganti dengan generasi yang berreproduksi secara aseksual. Nah, untuk tumbuhan yang mengalami metagenesis dapat kita amati dengan jelas, yaitu pada tumbuhan paku dan tumbuhan lumut. Sedangkan untuk hewan dapat kita amati dengan jelas pada ubur-ubur. Nah, anak-anak, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil pada materi hari ini adalah pertumbuhan merupakan penambahan sel-sel suatu makhluk hidup atau bobot tubuh suatu makhluk hidup yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali serta dapat diukur. Sedangkan untuk perkembangan sendiri merupakan proses menuju ke kedewasaan atau kematangan suatu makhluk hidup serta bersifat kualitatif dan tidak dapat diukur. Nah, pertumbuhan dan perkembangan sendiri dapat terjadi pada hewan dan tumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada hewan biasanya disebut sebagai metamorfosis, sedangkan pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada tumbuhan disebut sebagai metagenesis. Nah, metamorfosis sendiri dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu ametabola, holometabola, serta hemimetabola. Sedangkan metagenesis adalah pergantian keturunan yang biasanya terjadi pada tumbuhan berspora. Contoh tumbuhan yang dapat kita lihat dengan jelas proses metagenesisnya adalah tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Sedangkan pada hewan dapat kita lihat pada ubur-ubur. Oke anak-anak, sekian materi kita hari ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kalian. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.